Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan membahas tentang korupsi bidang pendidikan yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Nita Arinugroho, yang kedua yaitu Prasetya Kusuma, yang ketiga yaitu Probo Hasto Kumala. Yang pertama, kita akan membahas tentang contoh kasus korupsi di bidang pendidikan. Contohnya yaitu pungutan yang dilarang bagi SD yang menerima dana BOS. Fenomena korupsi di sektor pendidikan ini dapat berdampak negatif terhadap kuantitas, kualitas, dan efisiensi layanan pendidikan. Tindakan korupsi sistemik ini diantaranya adalah dalam strategi pembiayaan yang didasarkan pada proyek wajib belajar, karena model proyek tersebut memudahkan terjadinya korupsi. Jenis, jumlah, dan pola korupsinya sangat tergantung pada tingkatan atau jenjang penyelenggara. Bahkan beberapa pungutan yang dilarang bagi SD yang menerima dana BOS ternyata masih terjadi seperti uang ujian, uang ekstrakurikuler, uang kebersihan, uang daftar ulang, dan uang perpisahan. Kemudian yang kedua yaitu adanya kebocoran anggaran pada sektor pendidikan. Nah, semakin bertambah kekhawatiran bila terdapat penambahan anggaran pendidikan dalam APBN seperti yang diketahui anggaran pendidikan sebesar 20% sudah mulai diperlakukan sejak tahun anggaran 2019. Kemudian yang ketiga yaitu penyimpangan dana BOS dan DAK. Kemudian yang keempat, dana untuk pembangunan gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, operasional satuan pendidikan, gaji, honor guru, aset pendidikan, serta kegiatan pendidikan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu konsep pemberantasan korupsi. Nah, untuk menanggulangi korupsi maupun praktek koruptif, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, antara lain, ini menurut Antonius Sujana tahun 2016, yang pertama yaitu adanya tekad yang konkret dari seluruh pimpinan penyelenggara negara, khususnya pimpinan pemerintahan, untuk memberantas serta mencegah perilaku koruptif atau political will. Yang kedua yaitu pembaharuan perangkat perundangan dengan memformulasikan bentuk-bentuk perubahan perbuatan koruptif atau koruptif praktis yang lebih konkret dan tidak konvensional sebagaimana rumusan perundangan saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu praktik koruptif yang menjadi kebiasaan sebenarnya justru paling sering terjadi dan banyak sekali memberi penderitaan pada masyarakat karena langsung dirasakan oleh masyarakat sehari-hari. Praktek semacam itu bagi pelakunya harus diambil tindakan langsung dan tegas, bahkan kalau perlu bersifat final. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan pelayanan merupakan prinsip utama dari asas pemerintahan yang baik atau good governance. Implementasi korupsi adalah sikap ataupun perilaku yang tidak ingin memberi pelayanan kepada masyarakat. Budaya tidak ingin memberi pelayanan. Pola aparat yang lebih bersikap meminta pelayanan merupakan perilaku konsumtif. Karena itu, suatu lembaga kontrol yang bertugas melakukan pengawasan atas pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan negara harus memperoleh prioritas. Kemudian yang kelima yaitu adanya penyimpangan dalam pelaksanaan wewenang atau sering disebut maladministration juga merupakan pola kegiatan atau fight budaya yang bersifat koruptif yang harus dicegah dan ditindak. Bentuk-bentuk maladministration antara lain tindakan yang janggal atau inappropriate, menyimpang atau deviate, sewenang-wenang atau arbitrary, melanggar ketentuan atau irregular, illegitimate, penundaan berlarut atau undue delay. Yang keenam yaitu semua bentuk pelayanan publik oleh aparatur harus gratis. Karena itu bentuk pemberian apapun, baik sebelum, pada waktu, ataupun setelah pemberian pelayanan publik harus dilarang dan diambil tindakan tegas terhadap pelakunya.
C. Strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi terdiri dari strategi preventif, strategi detektif, dan strategi represif. Yang pertama adalah strategi preventif. Strategi preventif adalah upaya untuk meminimalisir adanya peluang untuk melakukan korupsi. Yang pertama adalah memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat MA dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor parpol dan organisasi profesi dan asosiasi bisnis, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Pengharusan pembuatan perencanaan strategik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, penyempurnaan manajemen BKMN, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kampanye untuk menciptakan nilai value anti korupsi secara nasional. Kemudian strategi detektif. Strategi detektif adalah strategi untuk menyelidiki sebuah kasus korupsi. Yang pertama adalah perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional, dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional, peningkatan kemampuan APFP atau SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Kemudian strategi represif. Strategi represif adalah proses hukum untuk sebuah kasus korupsi. Pembentukan badan atau komisi anti korupsi, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar, catch some big fish, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS, dan penuntut umum. Selanjutnya ialah upaya pencegahan korupsi. Nasihat bijak mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka upaya pencegahan korupsi lebih baik daripada upaya represif. Berikut berbagai cara pencegahannya. Yang pertama ialah pembentukan lembaga anti korupsi. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi telah eksis di negara kita sebagai sebuah lembaga anti korupsi yang kokoh dan kuat sejak tahun 2013. Edukasi dan kampanye dilakukan KPK merupakan bagian dari upaya pencegahan peran strategis. Melalui edukasi dan kampanye, KPK berusaha membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tujuan dari rangkaian kampanye adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai korupsi dan dampak buruknya. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu caranya mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan semua pejabat publik untuk mengumumkan dan melaporkan kekayaan yang dimilikinya, baik sebelum maupun sudah menjabat. Hal ini diperlukan agar publik mengetahui kewajaran peningkatan jumlah kekayaan terutama sesudah menjabat dan mendorong transparansi penyelenggara negara. KPK menerima laporan LHKPN dan laporan adanya gratifikasi. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian, terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihinggapi oleh tanggung jawab yang hilang. Jadi tak berlebihan jika kasus James J. Scott memiliki pendirian bahwa korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri. Oleh karenanya diperlukan kontrol sosial. Yang keempat, pembuatan instrumen hukum. Instrumen hukum dalam bentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada
juga telah didukung dengan instrumen hukum lainnya. Untuk dapat mencegah korupsi, diperlukan produk hukum berupa kode etik atau code of conduct agar tercipta pejabat publik yang bersih, baik pejabat eksekutif, legislatif, ataupun aparat lembaga peradilan. Yang terakhir ialah monitoring dan evaluasi. Salah satu kegiatan penting lainnya dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemberantasan korupsi untuk menilai capaian kegiatan. Terdapat 5 upaya penindakan korupsi. Yang pertama yaitu penanganan laporan pengaduan masyarakat. Pengaduan oleh masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi KPK. Namun, untuk memutuskan apakah suatu pengaduan bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan, harus dilakukan proses verifikasi dan penelaahan. Yang kedua, penyelidikan. Apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengenai dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja, penyidik melaporkan ke KPK. Ketiga, penyidikan. Dalam tahap penyidikan, seseorang ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik. Keempat, penuntutan. Dalam tahap penuntutan, penuntut umum melimpahkan kasus ke pengadilan tipikor disertai berkas perkara dan surat dakwah. Dengan pelimpahan ini, kewenangan penahanan secara yuridis beralih kepada hakim yang menangani. Yang kelima, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Untuk itu, panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa. Upaya penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan jajaran penguasa berpotensi melakukan tindak korupsi. Sanksi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terdapat 3 jenis penjatuhan pidana yang dapat diartikan hakim terhadap dakwa tindak pidana korupsi, yaitu orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama, pidana mati. Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, pada korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Ancaman pidana mati adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling dikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, pidana penjara. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta atau paling banyak 1 miliar bagi setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat 1. B. Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lambat paling singkat 1 tahun atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3. C. Pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta bagi setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidik, penuntut, dan pemeriksa sidang di pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Itu pasal 21. D. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 28, 29, pasal 35, dan pasal 36. 3. Pidana tambahan atau ganti rugi. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tidak tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan sebagaimana untuk tugas ujian praktek PPAK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.